Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Chandra Bersaudara. Pada video kali ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungan. Pembelajaran 2. Apa yang akan kita pelajari? Ya, hari ini kita akan belajar mengenai menyebutkan organ gerak hewan vertebrata, kemudian memahami gambar cerita. Sebelumnya, jangan lupa subscribe ya, supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Amatilah gambar di atas, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1, kegiatan yang nampak pada gambar adalah anak-anak bermain sepak bola. 2, kegiatan itu termasuk permainan yang menggunakan kaki. Yang ketiga, tempat yang aman untuk melakukan kegiatan tersebut adalah lapangan sepak bola. Yang keempat, apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan tersebut? Ya, pemanasan dan stretching. Selesai membantu mengemas selada, Benny membantu Pak Anto memanen kol. Hasil panen kali ini sangat bagus, bentuknya bulat dan besar. Alhamdulillah Benny, hasil panen kali ini sangat bagus, sahut Pak Anto. Benar sekali Pak, bentuknya sudah seperti bola saja. Saya seperti ingin menendangnya saja. Hehe, canda Benny. Ah, bisa saja kamu ini Ben, sahut Pak Anto. Kamu senang bermain bola ya? Tanya Pak Anto. Ya, tentu senang Pak, saya jago menendang, menggiring, dan menerima umpan lho Pak, sahut Benny. Permainan bola memerlukan banyak gerakan, seperti berjalan, berlari, menendang, dan melempar. Hampir semua bagian tubuh aktif. Tentunya hal ini mengharuskan semua organ gerak dalam tubuh, baik itu otot ataupun tulang, bekerja dengan baik. Coba kamu amati aktivitasmu sehari-hari. Saat kita berjalan, mengapa kaki kita bisa bergerak? Mengapa juga tangan kita bisa berayun, memegang dan menggenggam? Ya, kaki dan tangan kita bisa bergerak karena pada kaki dan tangan kita terdapat tulang dan otot. Tulang dan otot inilah yang bisa menggerakkan tangan dan kaki kita. Tangan dan otot merupakan alat gerak. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, ayo mengamati. Nah, ini disajikan kerangka tubuh manusia. Nah, yang pertama dari atas terlebih dahulu ada tengkorak, kemudian rahang bawah dan tulang leher. Selanjutnya ada tulang selangka, tulang belikat, kemudian tulang dada, tulang belakang, tulang panggul. Kemudian untuk yang bagian alat gerak atas yaitu tangan ada tulang pengumpil, tulang hasta, tulang telapak, tulang jari tangan. Nah, selanjutnya untuk alat gerak bawah ada tulang paha, kemudian tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, dan tulang pergelangan kaki. Tubuh manusia, khususnya tangan dan kaki, terdiri atas beberapa tulang.
Nah, perhatikan gambar rangka tangan dan kaki berikut ini. Coba kenali dan tunjukkan nama tulang-tulang tersebut melalui gambar berikut. Nah, pasangkan antara gambar dengan keterangan yang menggunakan garis. Nah, ini contohnya. Nah, tulang pada bagian lengan manusia ada tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, dan tulang telapak tangan. Sedangkan untuk tulang pada kaki manusia ada tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang tempurung lutut, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Untuk menambah pemahamanmu tentang organ gerak manusia yang berupa tulang, buatlah model sederhana rangka manusia dari bahan bubur kertas. Langkah-langkah kerja. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Kemudian, alat dan bahannya ada gunting, ember, kertas koran, kawat kasa, pati kanji, cat warna, dan kuas. Nah, buatlah kerangka patung dari kawat kasa. Kemudian potong-potonglah kertas koran menjadi serpihan-serpihan. Yang keempat, rendamlah serpihan koran-koran ke dalam air. Yang kelima, setelah rendaman serpihan koran lembek, angkat dan tumbuklah sampai halus dan campurkan dengan perekat dari pati kanji. Aduklah hingga berbentuk bubur, namun jangan terlalu encer. Yang keenam, tempelkan bubur koran tersebut pada rangka kawat. 7. Keringkan dengan cara diangin-anginkan. Jangan dijemur langsung di bawah terik matahari agar tidak retak. Yang kedelapan, warnailah dengan menggunakan cat. Kamu telah mengetahui organ gerak manusia, terutama tulang. Sekarang diskusikan dengan temanmu fungsi dari masing-masing tulang tersebut. Untuk memudahkan pekerjaanmu, kamu bisa mencari buku referensi di perpustakaan sekolah. Ada tulang hasta. Tulang hasta berfungsi untuk mendukung aktivitas pergerakan tulang pergelangan tangan. Kemudian tulang lengan atas. Tulang lengan atas berfungsi untuk membuat gerakan menjadi lebih bebas. Tulang lengan atas didukung oleh komponen syaraf dan aliran pembuluh darah. Kemudian tulang pengumpil. Tulang pengumpil berfungsi untuk menyatukan siku dengan tulang pergelangan tangan. Yang keempat, tulang pergelangan tangan. Tulang pergelangan tangan berfungsi untuk memberikan gerakan yang lebih bebas. Kemudian tulang telapak tangan. Tulang telapak tangan berfungsi untuk mendukung aktivitas telapak tangan. Selanjutnya, tulang jari tangan. Tulang jari tangan berfungsi untuk mendukung gerakan manusia. Lanjut, tulang paha berfungsi untuk menggerakkan kaki dan letaknya di atas tulang kering dan tulang betis serta di bawahnya tulang panggul. Tulang kering berfungsi sebagai berikut, yakni menyambung lengan, menghubungkan lutut dengan pergelangan kaki, membentuk bagian kerangka pada kaki bagian bawah. Selanjutnya, tulang betis berfungsi untuk menopang berat tubuh dan juga untuk mengatur gerak tubuh ketika berjalan. Tulang pergelangan kaki berfungsi membantu untuk memungkinkan gerak naik turun kaki dengan adanya sendi engsel dan membantu untuk melangkah serta berjalan dengan cara yang nyaman dan seefisien mungkin. Tulang telapak kaki berfungsi untuk menopang berat tubuh dan untuk membantu mengatur gerak tubuh ketika berjalan, berlari, dan melompat. Tulang jari kaki berfungsi membantu tubuh saat berjalan, berlari, atau berdiri agar tubuh tetap seimbang dan tidak terjatuh. Fungsi organ gerak manusia sangat banyak. Hampir semua aktivitas manusia tidak bisa terlepas dari organ gerak.
bukan hanya dalam sepak bola saja. Coba kamu sebutkan aktivitas manusia yang memanfaatkan kerja organ gerak. Yang pertama, mengangkat beban. 2. Mengayuh sepeda. 3. Main lompat tali. 4. Berlari. 5. Menaiki tangga. Berbagai aktivitas dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Semuanya itu tidak terlepas dari karunia Tuhan yang memberikan kelengkapan dan kesempurnaan fungsi bagian-bagian tubuh kita. Sudahkah kamu bersyukur atas itu semua? Bagaimana caramu bersyukur? Ya, selanjutnya kita akan belajar melalui teks bacaan yang berjudul Penyandang Cacat yang Sukses. Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Dia tak memiliki kedua kaki mulai dari pangkal paha. Boleh dibilang tubuhnya hanya separuh. Sebelum menggunakan kursi roda, dia mengayunkan dua tangan guna menyeret tubuhnya untuk berjalan. Meski tubuhnya tak sempurna, sejak kecil Sidik tidak pernah mau merepotkan orang lain. Ia selalu berusaha melakukan semua aktivitasnya sendiri. Dia juga tidak mau dipapah atau digendong. Saya tidak mau dikasihani orang. Saya ingin sukses bukan karena orang kasihan kepada saya, tetapi karena kerja keras saya, katanya lugas. Setelah bertahun-tahun bekerja di Yayasan Swaprasidya Purna, tetapi tidak menghasilkan materi berarti, Sidik memilih keluar dan mencari pekerjaan lain. Dengan bekal ijazah diplomanya, dia diterima di sebuah perusahaan kontraktor sebagai staf personalia. Tapi belum lama dia bekerja, krisis moneter tahun 1998 menghantam dan perusahaannya terpaksa tutup. Maka dimulailah periode Sidik menjadi pengangguran. Tetapi dia tak mau lama-lama menganggur. Sidik mulai mengikuti berbagai kursus keterampilan yang diadakan oleh Pemda DKI bagi penyandang cacat. Salah satu kursus yang memikat perhatian Sidik ialah kursus membuat kerupuk dari singkong. Modalnya ketika itu sumbangan dari Pemda DKI sebesar 1 juta rupiah. Bersama istrinya, Sidik kemudian memulai usaha membuat kerupuk dari singkong. Dulu belum ada merek, plastik pembungkusnya masih polos, katanya. Pada awal produksi, dia memproduksi sekitar 100 bungkus kerupuk berukuran 2 ons dari bahan baku singkong sebanyak 10 kg. Namanya juga pertama, kerupuk dagangan saya baru habis setelah sebulan lebih, katanya mengenang. Namun kini dari hanya mengolah 10 kg singkong, Sidik mengolah sedikitnya 50 hingga 100 kg singkong setiap bulannya. Dia juga sudah memiliki merek lengkap dengan cap di pembungkus produknya. Saya beri nama merek cap gurame. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan ikan gurame, tetapi gurame adalah singkatan dari gurih, renyah, enak, katanya tersenyum. Kalau nanti ada uang lebih, merek ini saya mau patenkan, tambahnya. Beruntung ada seorang pengusaha lokal yang melihat kegigihan Sidik dan akhirnya menyumbangkan sebuah sepeda motor untuk operasional usaha. Namanya juga tidak punya kaki, saya sempat bingung juga bagaimana mengendarainya. Tetapi Sidik tidak kehilangan akal. Dia mendesain motornya agar tuas persneling dapat dioperasikan dengan tangan. Dengan bantuan tukang las, jadilah sebuah motor dengan tongkat besi tambahan yang ditempel di persneling dan injakan rem. Tidak lupa, dia juga menempelkan gerobak di sampingnya untuk mengangkut muatan. Motor itu benar-benar membantu mobilitas dan produktivitas usaha saya, ujar Sidik.
Saat ini, Sidik terus mengembangkan pemasaran produknya. Setiap hari, dia masih berkeliling ke koperasi-koperasi atau warung di seluruh pelosok ibu kota. Bahkan saat Kabari mewawancarainya, 2 kali telepon selulernya berbunyi dari orang yang meminta agar pasokan kerupuk cap gurame segera dikirim. Kini dari hasil usahanya, Sidik mengantongi keuntungan berkisar 1-2 juta rupiah per bulan. Meski jumlahnya kecil, apa yang diperbuat Sidik termasuk luar biasa. Dengan keadaan yang terbatas, dia menjadi entrepreneur sejati. Meminjam rumusnya Pak Ciputra, pengusaha dan dosen mata kuliah entrepreneurship, bahwa Indonesia membutuhkan sedikitnya 20% penduduknya menjadi entrepreneur. Barulah menjadi negara makmur. Maka Sidik telah memulainya bertahun-tahun lalu. Jelaslah, Indonesia membutuhkan orang-orang gigih seperti Sidik. Cerita yang kamu baca inspiratif bukan? Orang yang berkebutuhan khusus pun mampu beraktivitas layaknya orang normal. Bagaimana dengan kamu? Berdasarkan bacaan, temukan ide pokok masing-masing paragrafnya. Ya, paragraf 1, Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Ia tak memiliki kedua kaki mulai dari pangkal paha. Paragraf kedua, meski tubuhnya tak sempurna, sejak kecil Sidik tidak mau merepotkan orang lain. Paragraf 3, setelah bertahun-tahun bekerja di Yayasan Swaprasidya Purna, tapi tidak menghasilkan materi berarti, Sidik memilih keluar dan mencari pekerjaan lain. Paragraf keempat, modalnya ketika itu sumbangan dari Pemda DKI sebesar 1 juta rupiah. Paragraf kelima, ia juga sudah punya merek lengkap dengan cap di pembungkus produknya. Paragraf ke-6, beruntung ada seorang pengusaha lokal yang melihat kegigihan Sidik dan akhirnya menyumbangkan sebuah sepeda motor untuk operasional usaha. Paragraf ke-7, saat ini Sidik terus mengembangkan pemasaran produknya. Paragraf ke-8, kini dari hasil usahanya Sidik mengantongi keuntungan berkisar 1-2 juta rupiah per bulan. Kamu telah membaca bacaan, tentunya kamu pun telah mengetahui dan memahami isinya. Banyaknya informasi yang kamu dapatkan dari bacaan tergantung pada panjang dan bobot bacaan. Tentunya akan berbeda informasi yang kamu dapatkan antara membaca teks berupa karangan dengan membaca buku. Asyik sekali ya aktivitas membaca itu, apalagi jika membaca sebuah buku secara menyeluruh. Pada saat membaca buku, sebenarnya isi dari sebuah buku sudah dapat kita terka atau prediksikan sebelumnya dengan melihat sampul atau cover buku tersebut. Karena memang sampul cover buku merupakan bagian buku yang berupa gambar ilustrasi yang bisa mewakili isi buku. Cover atau sampul buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Cover atau sampul merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri atas 2 sisi, yakni depan dan belakang. Kedua sisi ini saling mendukung dan melengkapi serta menguatkan isi dari buku. Cover yang baik adalah yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Untuk itu, maka sebuah cover harus memenuhi unsur-unsur berikut. Ya, yang pertama, terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. 2. Terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. 3. Terdapat nama penulis. 4. Terdapat identitas penerbit. Yang kelima, menyertakan gambar yang menarik. 6. Terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. Ketujuh, terdapat identitas buku pada punggung buku. Coba kamu perhatikan contoh cover berikut. Ya, sesudah kamu mengamati, sekarang giliranmu untuk membuat gambar pada cover atau sampul buku. Kamu dapat membuatnya berdasarkan isi bacaan yang berjudul Penyandang Cacat yang Sukses. Ya, contohnya sebagai berikut. Setelah gambar selesai, kamu ceritakan kembali gambarmu tersebut di hadapan guru dan teman-temanmu.
Jangan lupa untuk meminta masukan atau pendapat dari guru dan teman-temanmu terhadap gambar dan ceritamu. Demikian pembelajaran pada video kali ini, semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.